nama saya Irwansa. Nama saya Andita. Nama saya Rohika Anjani. Saya Nurul Fauzia. Nama saya Hani. Baik, dan materi yang akan membacakan pertama adalah Hani. Oke, pendidikan advokat. Pendidikan advokat adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan calon advokat dalam menjalankan profesi advokat. Pendidikan advokat biasanya dilakukan melalui program pendidikan tinggi hukum seperti sarjana hukum, SH, atau sampai dengan magister hukum. Selanjutnya, kurikulum pendidikan advokat biasanya mencakup mata kuliah seperti yang pertama, hukum dasar, yaitu mempelajari tentang dasar-dasar hukum seperti teori hukum, sejarah hukum, dan sistem hukum. Yang kedua adalah hukum sipil, mempelajari tentang hukum yang mengatur hubungan antara individu seperti hukum kontrak, hukum properti, dan hukum keluarga. Yang ketiga, hukum pidana, mempelajari tentang hukum yang mengatur tentang kejahatan. Yang keempat adalah hukum administrasi, mempelajari tentang hukum yang mengatur tentang administrasi negara, seperti hukum administrasi umum dan hukum administrasi khusus. Yang kelima, hukum internasional, mempelajari tentang hukum yang mengatur tentang hubungan antara negara-negara seperti hukum internasional, publik, dan hukum internasional private. Yang keenam, etika profesi advokat, mempelajari tentang etika dan kode etik profesi advokat. Yang ketujuh, keterampilan advokat, mempelajari tentang keterampilan yang diperlukan untuk menjadi advokat, seperti keterampilan berargumen, keterampilan bernegosiasi, dan yang terakhir, keterampilan berpidato. Yang terakhir adalah praktik advokat, mempelajari tentang praktik advokat seperti magang di kantor advokat atau lembaga hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rohika. Pembentukan advokat. Pembentukan advokat adalah proses yang dilakukan setelah lulus pendidikan advokat. Proses ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan calon advokat dalam menjalankan profesi advokat. Pembentukan advokat biasanya dilakukan melalui pertama, magang di kantor advokat atau lembaga hukum. Magang di kantor advokat atau lembaga hukum untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan dalam menjalankan profesi advokat. Dan yang kedua, pelatihan advokat. Pelatihan advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan calon advokat. Dan yang ketiga, ujian advokat. Ujian advokat yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi advokat untuk menguji kemampuan dan keterampilan calon advokat. Syarat-syarat menjadi advokat biasanya adalah lulus pendidikan advokat. Lulus pendidikan advokat sarjana hukum atau magister hukum. Magang di kantor advokat atau lembaga hukum. Magang di kantor advokat atau lembaga hukum ini. Yang kedua, magang di kantor advokat atau lembaga hukum. Yang keempat, terdaftar sebagai anggota organisasi advokat. Dan yang kelima, memiliki pengalaman kerja sebagai advokat. Dan akan dilanjutkan oleh Nurul Fauzia. Kemudian tugas-tugas advokat adalah yang pertama memberikan jasa hukum kepada klien, seperti memberikan nasihat hukum dan mewakili klien di depan hukum. Kemudian yang kedua, mewakili klien di depan hukum, seperti di depan hakim atau di depan lembaga hukum lainnya. Memberikan nasihat hukum kepada klien tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban klien. Yang keempat, membuat dan menandatangani dokumen hukum. Seperti kontrak dan surat kuasa. Yang kelima, menghadiri sidang di depan hakim untuk mewakili klien. Selanjutnya, etika advokat. Yang pertama itu menghormati hak-hak klien, seperti hak untuk mendapatkan nasihat hukum yang baik. Kedua, menjaga rahasia klien, tidak membocorkan informasi tentang klien kepada pihak lain. Ketiga, tidak melakukan tindakan yang dapat merusak reputasi profesi advokat. Tidak melakukan tindakan yang dapat merusak reputasi profesi advokat, seperti melakukan tindakan yang tidak etis atau tidak profesional. Kelima, menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, seperti tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum atau peraturan. Selanjutnya, organisasi advokat bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan advokat. Organisasi advokat juga bertujuan untuk melindungi
hak-hak advokat dan meningkatkan reputasi profesi advokat. Ujian advokat itu biasanya mencakup materi seperti dasar hukumnya, terus hukum sipil, hukum pidana, hukum administrasi, dan yang terakhir etika profesi advokat. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu ujian advokat. Yang pertama hukum dasar. Hukum dasar seperti teori hukum, sejarah hukum, dan sistem hukum. Yang kedua ada hukum sipil. Hukum sipil seperti hukum kontrak, hukum properti, dan hukum keluarga. Yang ketiga hukum pidana. Hukum pidana seperti hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang keempat hukum administrasi. Hukum administrasi seperti hukum administrasi umum dan hukum administrasi khusus. Yang kelima etika profesi advokat. Etika profesi advokat seperti kode etik advokat dan etika profesi advokat. Selanjutnya magang advokat. Magang advokat adalah proses magang yang dilakukan oleh calon advokat di kantor advokat atau lembaga hukum. Magang advokat bertujuan untuk memberikan pengalaman dan keterampilan kepada calon advokat dalam menjalankan profesi advokat. Baik, berdasarkan pembahasan dari teman-teman saya akan menyimpulkan pembahasan tersebut. Jadi yang pertama, pendidikan dan pembentukan advokat adalah suatu proses yang panjang dan berjenjang dan serta komprehensif. Proses ini dimulai dari pendidikan tinggi, hukum formal, SH, dan MH, yang dilanjutkan dengan pembentukan praktis melalui magang, latihan khusus, dan diakhiri dengan ujian sertifikasi. Yang kedua, kurikulum pendidikan advokat dirancang untuk membekali calon advokat tidak hanya dengan ilmu hukum substantif dari hukum dasar hingga spesialis, tetapi juga dengan keterampilan praktis yaitu berargumen, bernegosiasi, serta pemahaman mendalam tentang etika profesi. Dan selanjutnya, jalan menjadi advokat memiliki persyaratan yang ketat dan terstruktur, yaitu lulus pendidikan hukum, menyelesaikan magang, lulus ujian advokat, menjadi anggota organisasi advokat yaitu Pradi, dan memiliki pengalaman kerja. Ini menjamin bahwa hanya kandidat yang kompeten dan memenuhi standar yang dapat menyandang gelar advokat. Tugas dan tanggung jawab advokat intinya adalah memberikan jasa hukum kepada klien, termasuk memberikan nasihat, mewakili pengadilan, dan tugas ini harus dilandasi oleh etika profesi yang ketat, seperti menjaga kerahasiaan klien, menghormati hukum, dan menjaga martabat profesi. Untuk etika profesi merupakan pilar sentral yang tidak terpisahkan dari praktek advokat. Hal ini menegaskan bahwa advokat bukan hanya seorang ahli hukum, tetapi juga penjaga nilai keadilan dan kepercayaan publik. Organik advokat atau Pradi memainkan peran kunci dalam mengawasi, mengembangkan, dan melindungi profesi ini. Mulai dari penyelenggaraan ujian, pemberian izin praktik, hingga penegakan kode etik. Secara keseluruhan, profesi advokat dibangun di atas 3 fondasi utama, yaitu kompetensi keilmuan hukum yang kuat, pengalaman praktik yang memadai, dan integritas etika yang tinggi. Proses pendidikan dan pembentukannya yang ketat bertujuan untuk menghasilkan advokat yang tidak hanya terampil secara teknis hukum, tetapi juga dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dan membela hak-hak masyarakat dalam sistem peradilan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan terkait tentang advokatan dari kelompok 7. Kurang lebihnya
Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.